Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawthis samadani al-walil kutubir rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asyadiri ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahum ila hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan ila hadrati Syekh Hashim Ash'ari Jombang usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung wa ila hadrati Kiai Abdullah Mahfuz wa Bakanti Par Sukabumi, Kiai Mas Puro di Par Sukabumi, wa hadrati Imam Tengku Poha Karawang, Mati Bagus Bakri Sempur wa Abu Yadim Yati Bandan wa Abu Syairah Martawa Majahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Masyafni wa Jadmi Masyafni bin Badausin wa azwajihim wa usulihim wa furahim wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita masih bisa menghirup udaranya, kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa pengajian kita sudah sampai ke bab 31 di kitab Muqasyafatul Qulub ini. Kembali Imam Ghazali menyoroti tentang pentingnya kita tarkud dunya, meninggalkan bermegah-megah, berpoya-poya, hura-hura di dunia ini. Karena dunia ini sangat amat kecil, sangat amat sebentar jika dibandingkan dengan alam keabadian, akhirat yang kekal, yang langgeng, yang tidak pernah akan rusak. Dunia ini hanya sementara, dunia ini akan berakhir dengan kerusakan. Maka Imam Ghazali, khususnya umumnya para sufi yang lain, selalu menekankan agar kita umat Islam tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak menyindir kita tentang hinanya dunia ini. Al-ayatul waridah fi dhammid dunya wa amsilatiha katsiratun. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang tercelaknya dunia dan sejenisnya itu banyak sekali. Wa aktsarul Qur'an mustamilun ala dhammid dunya wa sarfil khalqi anha wa da'wati milal akhirah bal huwa maqsudul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bahkan banyaknya ayat suci Al-Quranul Karim yang bercerita meliputi tentang tercelaknya
kotornya, hinanya dunia ini, kemudian agar kita terhindar sarfil khalqi anha, agar semua orang tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia, wa da'watihim ilal akhirah, mengajak, ayat Quran itu mengajak kita untuk mementingkan akhirat, bal huwa maksudul anbiya, bahkan itulah yang menjadi tujuan diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul? Tujuannya agar manusia tidak tertipu dengan zinatul hayatid dunya, agar manusia tidak kemilau dengan gemerlapnya dunia ini. Banyak sekali dalam Al-Quran, salah satunya yang sangat populer, sering kita dengar dari lisannya para mubaligh, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat Al-Ankabut ayat 64. Cari saja tafsirnya. Dunia ini pada ayat ini diceritakan lahwun walabun saja. Dunia ini tidak serius. Lahwun itu ya senda gurau. Dunia ini ngakak. Dunia ini tertawa. Walaibun, kemudian juga ya dunia ini permainan. Kadang-kadang di atas, nanti di samping, seperti bola saja. Ada kalanya di atas, ada kalanya di samping, ada kalanya di bawah. Ketika di atas, ketika kita merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, maka ingatlah bahwa itu adalah karunia dari Allah. Hendaklah kita bersyukur. Ketika kita sedang berada di bawah, jangan merasa putus asa. Kenapa? Karena sebentar lagi mungkin kita ada di samping, bahkan ada di atas. Dunia ini seperti roda terus berputar. Ya lahwun walabun lah. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang suka, ada yang duka. Dunia ini panggung sandiwara ceritanya. Nah itu seperti yang kita dengar dari Om Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara saja. Yang menjadi pemerannya ya kita-kita ini manusia. Ada yang diperankan menjadi seorang pejabat. Ada yang diperankan oleh Allah menjadi seorang guru. Ada yang diperankan sebagai seorang rakyat jelata. Ada yang diperankan sebagai pengusaha kaya raya. Ada yang berperan sebagai orang miskin. Ada yang berperan sebagai orang tua. Ada yang berperan sebagai anak. Dan lain seterusnya. Siapakah sutradara dari sandiwara ini? Sutradaranya, penulis skenarionya, kemudian produsernya, ya, penulis skenario, ya produser, ya sutradara adalah zat wajibul wujud, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Itulah sang sutradara yang sesungguhnya. Kita hanya mengikuti aturan permainan dari Allah. Oleh karenanya, semua permainan itu kita ikuti dengan sukacita, dengan lahwun, dengan laibun saja. Gak usah serius-serius. Ya. Ngopi, ngaji, ngudut, ngariyo, ngaliwet, ya.
santai saja dunia ini. Karena ya wa innal akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang sesungguhnya itu ya kehidupan di akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, mereka yang sering poya-poya, yang sering menghambur-hamburkan uang demi kepentingan syahwatnya sendiri, kalau mereka tahu bahwa dunia ini sementara, yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat sana, di alam keabadian, maka pasti mereka akan tahu betul bahwa dunia ini adalah lahun wal'abun. Jadi ada, kalau dalam surat Al-Ankabut ini, wa mal hayatud dunya illa lahun wal'abun. Pada ayat yang lain, innama hayatud dunya la'bun walahun. Jadi la'bunnya didahulukan, lahunnya di belakang. Tapi di dalam surat Al-Ankabut ini lahunnya didahulukan. Ya sama saja. Ya, dunia ini artinya memang permainan semata. Kita hanya memainkan peran dari sang sutradara Maha Besar, Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu, hanya fata morgana, hanya ilusi, hanya apa ya? Ya hanya sementara itu. Penuh tipuan dunia ini. Penuh tipuan, penuh misteri, penuh apa ya? Ya karena saking hinanya dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Dalam ayat yang lain yang sering kita baca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kita semua daripada mementingkan kehidupan dunia ini. Nah, jadi tujuan dan maksud dari diutusnya para nabi dan rasul mengingatkan manusia bahwa dunia ini sementara. Jadi ibarat sebuah kapal yang akan mengarungi bahtera yang begitu luas, mengarungi samudra yang begitu luas. Kemudian dipimpin oleh seorang nakoda. Kata nakodanya, nanti kita akan berhenti sementara di sebuah pulau. Silakan Anda nikmati, tapi hanya 2-3 hari ya. Tidak lama, ini sementara saja. Kalian nikmati dengan peraturannya seperti ini, seperti ini. Jadi setelah 3 hari kita berangkat lagi. Nahkoda yang mengingatkan itu adalah para nabi dan rasul. Mengingatkan kepada kita, kehidupan dunia ini sementara. Dunia ini sangat hina. Yang baik, yang kekal, yang abadi adalah kehidupan nanti di akhirat. Itulah yang menjadi tujuan, yang menjadi maksud dari diutusnya para nabi dan rasul kepada kita semua. Walam yub'atsu illa lidzalik. Mereka itu tidak diutus kecuali untuk itu, untuk mengingatkan dunia ini sementara. Mari kita menuju kebaikan, berbuatlah kebaikan yang sebanyak-banyaknya, beramallah yang sebanyak-banyaknya, hindari dari segala dosa dan kesalahan. Karena nanti kita akan kembali menuju alam akhirat yang abadi. Begitu tugas Nabi dan Rasul itu. Lam yub'atsu illa lidzalik. Hanya mengingatkan itu agar kita tidak terlena oleh kehidupan dunia ini. Fala hajata ilal istidhad bi ayatil Qur'an di zuhuriha. Ya tidak butuh penjelasan lagi tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang karena begitu nampaknya itu sudah jelas banget. Ya, bagaimana Quran bercerita tentang hinanya, tentang tercelaknya, kotornya kehidupan dunia ini, dan yang kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Wa innama nuridu ba'dul akhbar al-warida fiha.
Kata Imam Ghazali, ya kami ini, kita ini, saya nggak mau bilang kami ya, kita ini ya lebih inilah, lebih enak. Kita ini, kata Imam Ghazali, hanya menukil ya, mendatangkan sebagian kabar yang bercerita, hanya sebagian saja, tentang apa hinanya, kotornya dunia ini. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lewat, tiba-tiba ada seekor kambing yang mati, sudah jadi bangkai. Kangjeng Nabi berkomentar langsung di hadapan para sahabat, "Atarawna hadhihi syata hani hayyinatan ala ahliha?" Nah, kalian tahu, kalian lihat, coba perhatikan, kambing ini ya, menurut kalian bagaimana? Apakah pemilik kambing ini mau membawanya, mau untuk mengakui bahwa kambingnya itu kambing dia dengan bangga? Apakah menurut kalian pemilik kambing ini merasa hina dengan menganggap hina terhadap bangkai kambing ini? Qalu, sahabat menjawab, min hawaniha alqauha. Betul, Kangjeng Nabi, saking hinanya ya, mereka melemparkannya di sini. Kalau tidak hina, kambing ini, bangkai kambing ini pasti nggak bakal dilemparkan di jalan. Karena merasa hina ya dilemparkan di jalan. Betul, betul. Betul sekali kata Kangjeng Nabi. Walladzi nafsi biyadihi lid-dunya ahwan 'ala Allah min hadhihi syat 'ala ahliha. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, ya, bagi dunia menurut pandangan Allah lebih hina. Dunia ini menurut pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing bagi pemiliknya. Nah, jadi kalau pemilik kambing kemudian kambingnya mati, dia merasa bahwa kambing itu hina, bau, bangkai, harus dibuang. Nah, menurut pandangan Allah, dunia ini, gemerlapnya dunia ini, itu lebih hina daripada bangkai kambing bagi pemiliknya tadi. Walau kanatid dunya ta'dilu indallah junaha ba'udatin ma saqa kafilan minha syurbata ma. Andai saja dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk, ya, Allah tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir, kepada orang yang menentangnya, kepada orang yang membangkangnya. Di dunia ini menurut pandangan Allah hanya sederajat dengan sayap nyamuk, ya. Sayap nyamuk kecil banget. Anda tahu nyamuk? Rengit. Itu nyamuk itu kan, kenapa dia bisa terbang? Karena punya sayap. Bahkan nyaris sayap nyamuk ini tidak terlihat. Kalau kecuali ya kalau kita lihat dengan didekatkan, kalau sudah mati baru kelihatan, oh ini ada sayapnya. Kalau lagi terbang nyaris tidak kelihatan itu. Saking kecilnya itu sayap nyamuk itu. Ya dunia ini bagi Allah, menurut pandangan Allah lebih kecil ya daripada sayap nyamuk itu sendiri.
Oleh karenanya, maka sekali lagi, jangan terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Anda yang sekarang diberi jabatan oleh Allah, ingatlah, jabatan Anda itu tidak akan abadi. Paling lama 10 tahun, 2 periode Anda menjabat sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota, apalagi sebagai camat, sebagai kepala dinas, itu hanya mengikuti instruksi dari atasan saja. Anda yang sekarang menjadi konglomerat, pengusaha, orang kaya, ingat, kekayaan Anda tidak akan dibawa mati. Yang Anda bawa hanya kain kapan saja. Anda yang sekarang tertipu dengan gemerlapnya dunia, sekali lagi, ingatlah bahwa dunia dan segala isinya ini akan berakhir dengan kerusakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari orang-orang yang dari menjadi hamba-hamba Allah yang tertipu dengan dunia ini. Semoga saja Allah jaga kita dan keluarganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surganya bagi mereka orang-orang kafir. Nah, ini dijadikan senjata dulu oleh penjajah, ya, oleh Belanda. Sudah orang Islam gak usah ngurusin dunia, karena dunia itu kata Kangjeng Nabi adalah penjaranya orang beriman, orang Islam, dan surganya bagi orang-orang kafir. Akhirnya ya banyak kiai-kiai kita dulu di zaman penjajahan yang senjata makan tuan akhirnya. Oh nya dunia teh penjara yang geus lah aing hirup blangsak teh kajen lah di penjara ieu. Itu pengertian yang salah itu. Ya, bukan ke sana maksudnya. Di dunia ini ketika hati kita, pikiran kita terfokus untuk mengejarnya, hati kita, pikiran kita menjadikan dunia itu sebagai mablagho hammina, menjadi puncak dari keinginan dan cita-cita kita, menjadi target dari kemauan serta rencana kita. Targetnya itu bukan akhirat, tapi ya pengen kaya saja, pengen jadi pejabat saja. Berhenti sampai situ. Tidak ada saya pengen jadi orang kaya, nanti pengen bantu pesantren, pengen bikin yayasan Islam, yayasan yatim piatu. Saya pengen kaya itu supaya bisa nyumbang orang-orang miskin. Gak ada dalam pikiran. Yang penting yaitu tadi, menikmati kesenangan dunia seperti yang mereka saksikan pada kehidupan orang-orang high class itu. Dengan saukur kabita melihat kehidupan dunia yang serba wah itu menurut pandangan dia. Ya wah juga ya menurut pandangan dia. Itu gak boleh itu. Dunia seperti itu gak boleh kita cari. Tapi kalau dunia yang kita cari duit justru untuk bangun pesantren, kita cari duit untuk nyantuni yatim, kita jadi pejabat justru untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita jadi pejabat untuk tanfizul haq, ya itu harus itu, ya harus ditempuh. Jangan sampai kita malah terpenjara dengan hadis yang mengatakan bahwa dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Jangan sampai terpenjara seperti itu. Wa qala Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi min hada. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kata Kangjeng Nabi, dunia ini mal'unah,
terkutuk, ya. Mal'unun ma fiha, terkutuk juga apa yang ada di dalamnya, illa ma kana lillahi minha. Nah, ini yang tidak terkutuk itu, yang tidak tercela itu, yang akan selamat itu adalah dunia, harta, tahta, jabatan yang digunakan lillah, karena Allah, lillah karena jalannya Allah, lillah karena ingin menjalankan semua perintah Allah. Yang tadi itu, saya punya duit, pengen punya duit yang banyak supaya bisa bantu orang. Saya pengen punya duit yang banyak supaya bantu pesantren. Ya kalau itu ya tidak terkutuk, kalau itu tidak terlaknat, malah terpuji. Nah, itulah makanya sering saya sampaikan bahwa tasawuf ini bukan berarti kita sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia. Kemarin saya cerita tentang Syekh Abil Hasan Asy'adzili. Kita juga mungkin pernah membaca kisahnya Sultanul Aulia, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau seorang kaya raya, mewakafkan tanahnya hektaran untuk kepentingan masjid. Kemudian bukan hanya di Baghdad, di Mesir juga beliau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat Islam di negara Mesir sana. Kemudian beliau juga punya kuda-kuda yang bagus-bagus untuk diberikan kepada menolong tetangganya yang tidak memiliki kendaraan, yang diberikan secara gratis. Jadi kudanya, kekayaannya, hartanya, rumah mewahnya sedikit pun tidak ada yang masuk dalam hatinya. Jadi bukan beliau yang ngejar dunia, tapi dunia yang ngejar-ngejar para wali itu. Beda dengan kita. Ya, semakin dikejar ya dunia, tentu semakin senang dia. Akhirnya kita dipermainkan oleh dunia. Padahal dunia itu ya labun, ya permainan itu. Maka jangan menjadi orang yang dipermainkan oleh kehidupan dunia yang sangat panah ini. Ya. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunya dharra bi akhiratihi wa man ahabba akhirata dharra bi dunyah fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa yang cinta kepada dunia, maka adharra bi akhirati, dia itu pasti mengenyampingkan akhirat. Kalau orang ngejar dunia, pasti urusan akhirat itu belakangan. Kalau lagi asik mancing di sholat berjamaah, itu pasti nggak bakalan kepikiran. Kalau lagi asik kerja, ini rata-rata nih di Kerawang, yang tetangga-tetangga saya yang para pekerja, para kuli di sawah, tukang traktor, tukang rontok dan lain-lain, ya karena ngejar dunia dia, mereka mengenyampingkan kehidupan akhiratnya. Ya sholat zuhur tinggalin, asarnya capek, maghribnya komo, nyai samanya hees, subuhnya komo kaburangan. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang cinta dunia pasti akan mengenyampingkan akhirat. Pasti ini. Wa man ahabba akhirata adharra bidunya. Sebaliknya, kalau orang cinta akhirat tentu akan mengenyampingkan, menyepelekan kehidupan dunia. Nah, yang penting akhirat, yang penting bisa ngajar ngaji, yang penting bisa bangun pesantren, yang penting bisa nyantuni yatim. Tentang punya mobil mewah, punya gedung bertingkat dan lain sebagainya, nggak ada dalam pikirannya dia, nggak ada. Ya, disepelekan saja, dikesampingkan saja. Jadi orang yang cinta dunia pasti menyepelekan akhiratnya, dan orang yang cinta akhirat pasti akan menyepelekan, mengenyampingkan kehidupan dunianya.
Bagaimana sikap kita? Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, ya, utamakanlah yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bal, apa itu namanya, dalam ayat yang lain, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih dan langgeng, abadi. Yang abadi yang kita cari. Misalnya kita, contoh kecil lah, kalau Ucup atau Uceng beli sebuah barang, ya, ini yang murah tapi cepat rusak, ya lebih baik yang mahal tapi awet. Nah, kira-kira seperti itu. Memang kehidupan di akhirat itu mahal, harus ditempuh dengan riyadhah, harus ditempuh dengan kepasrahan diri yang sempurna kepada Allah. Memang mahal, memang menanjak sekali, ya, terjal sekali tanjakannya. Tetapi harus kita tempuh karena di sana ada kehidupan yang abadi. Jadi, kalau mau kesenangan yang hakiki, ya, maka utamakanlah ma yabqa, maksudnya akhirat, ala ma yafna, maksudnya dunia. Kita utamakan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang rusak. Itu tadi. Kalau beli barang ini murah tapi cepat rusak, nah ini mahal tapi awet, ya tentu kita pilih yang awet lah. Ini juga sama. Ini dunia ini ya murah, sebentar lagi. Akhirat itu lama dan tidak bakalan berakhir, ya, abadi di alam keabadian, ya, tapi susah. Ya kita lebih baik milih yang susah tapi lama nanti hasilnya. Sering disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Misalnya Uceng ini minum jamu malamnya, tapi jamu itu pahit. Apa itu? Sepet, pahit. Ya jamu memang pahit, diminum sama Uceng. Tapi besoknya badannya segar, kemudian staminanya pulih kembali, ya. Ya itu tadi, pahit. Walaupun pahit tapi hasilnya bagus besok. Beda lagi dengan Ucup. Ah, Ceng, kamu minum kok jamu, kata si Ucup nih sama si Uceng. Nih, gua nih, sirup nih, es nih, pakai es, pakai sirup, enak banget kan. Tengah malam dia minum es dengan sirup. Memang kalau waktu diminumnya manis, segar. Begitu paginya, badannya meriang, terus masuk angin. Waduh. Karena apa? Karena dia salah milih minum. Si Ucup minumnya yang manis-manis, yang seger-seger, tetapi ya tidak tepat waktunya. Sementara Uceng ini pandai. Jamu anti miskin. Uceng itu yang sering diminum jamu anti miskin, jamu getol tahajud, jamu apalagi itu kuat puasa, kemudian jamu tahan malu, Uceng. Satu lagi Uceng yang sering diminum Uceng itu jamu agak putih. Jamu keputihan. Jamu keputihan yang diminum Uceng itu. Orang minum jamu pahit, tapi nanti besok seger. Orang minum sirup seger sekarang, tapi besok meriang. Milih mana? Ya mending milih jamu. Ya itu. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakan yang kehidupan yang kekal, yakni akhirat, dan kesampingkanlah, seperekanlah kehidupan yang rusak, yang fana, yaitu dunia. Kemarin saya ada yang komplain ini, nyebutin nama Ngabsen ini
katanya saya pengen viral. Ya terserahlah yang menilai, sama sekali nggak ada. Saya cuma ini aja supaya lebih akrab gitu ya, lebih akrab siapa yang hadir begitu. Karena saya nggak punya admin, nggak punya apa-apa. Ya bukan berarti saya merasa lebih pandai dari Ibu Heni, dari apalagi dengan Aki Udin. Ya, nggak ada sama sekali, nggak ada saya pengen viral, nggak pengen terkenal. Kemarin itu rame katanya, ini kok ngaji kok seperti itu katanya, kok disebutin di absen. Ya terserah lah, yang jelas nggak ada dalam hati saya seperti itu. Insya Allah bersih. Ya hanya saya bacain kitab itu juga masih belepotan, masih banyak kekurangan. Mohon doanya aja biar istiqomah. Jadi kalau ada yang komentar begini begitu ya, mohon maaf saja kalau misalnya nggak seneng dengan saya, udah nggak usah ngikutin ngaji, repot amat sih. Gitu aja kok repot. Ya misalnya, nggak seneng ini ngaji, kurang ngajar nih, ya udah nggak usah. Ini kan ruang publik, saya bagi yang seneng saja, nggak usah apa namanya komen yang bukan ya, kecuali komen yang konstruktif. Misalnya ada seorang pemirsa ya, jemaah Facebook yang mengingatkan saya, katanya ngajinya, ngopi dan ngerokoknya nanti aja setelah ngaji, supaya fokus ngajinya, supaya tidak jadi tauladan yang kurang baik lah dengan ngaji sambil ngerokok. Ya itu kalau itu baik ya saya ikuti. Makanya saya mohon maaf sekarang nggak sambil ngopi, nggak sambil ngudut. Saya pikir juga ada baiknya juga ya, karena mungkin yang nonton bukan hanya orang dewasa, ada juga anak-anaknya ya. Makanya saya nggak ngopi, nggak ngerokok. Nah itu kan kritik yang baik ya, saya ikuti. Kalau kritik-kritik yang ya keratak-krotok ya biarkanlah, namanya juga anas ajnas, manusia itu macam-macam. Ada don't waro ya, lain don't worry tapi don't waro, kata Mang Dindin Ibrahim. Terima kasih semuanya, mohon doanya semoga Allah mengampuni dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha arral wabail hatimah al mustafa wal murtaba wabnahuma wa Fatimah. Sande kala lempuyang abi mah resep nanti seueur heureuy. Ya udah dunia ge heureuy nya, heureuyan nya. Sandekala siap komandan. Wa Syamsul Arifin. Aang muda kita dari Sukabumi. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai kanu mantak nganyerikeun. Ku berkahna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Aduh, rusak meja anak urang ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.